Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani sistem perkuliahan ini. Dan tentu saja diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku kehidupan. Pada kali ini, pada mata kuliah Agama Islam 4, kita akan membahas tentang masyarakat madani. Sahabat-sahabat mahasiswa, sebagai sebuah teori ataupun konsep, civil society sebenarnya sudah lama dikenal sejak zaman masa Aristoteles pada zaman Yunani kuno, Cicero pada zaman Roma kuno. Nah, pada abad pertengahan, pada masa pencerahan dan masa modern, dengan istilah yang berbeda-beda, civil society mengalami evolusi pengertian yang berubah dari masa ke masa. Dalam mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya, bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu. Masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih sayang, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Untuk mewujudkan masyarakat madani memerlukan proses yang panjang dan waktu, serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa ini untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang tinggi. Sahabat-sahabat mahasiswa, konsep dari masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep dari civil society. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historisnya ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Makna dari civil society atau masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero yang merupakan orang barat yang pertama kali menggunakan kata societas civilis dalam filsafat politiknya. Nah, konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara. Secara historis, istilah civil society berakal dari pemikiran Montesquieu, J.J. Rousseau, John Locke, dan Hubert. Ketiga orang tersebut mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki absolut dan ortodok. Antara masyarakat madani dan civil society sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas tadi,
Masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi Islam. Menilik dari substansi civil society lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat muslim modern, akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya, yaitu antara masyarakat madani dan civil society. Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan sebuah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan atau menyampingkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral transcendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan. Sehingga dapat kita definisikan bahwa masyarakat madani itu sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat madani merupakan konsep memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila kita merujuk ke dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Sahabat-sahabat mahasiswa, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka yang dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Sahabat-sahabat mahasiswa, istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah society civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya, istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi dengan negara serta keterikatannya dengan nilai atau hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, dengan bercirikan iman dan takwa, kritis, argumentatif, dan kreatif.
berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur dan adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesajagatan, mampu dan mau silih asah dan asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, kemudian mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, karakteristik masyarakat madani diantaranya itu adalah ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, karakteristik dari masyarakat madani itu adalah demokratis. Demokratis itu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokratis sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku secara demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi itu adalah lembaga swadaya masyarakat, itu LSM ya. Kemudian pers yang bebas, kemudian supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik. Nah, pilar-pilar demokrasi ini meliputi LSM, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Selanjutnya, karakteristik dari masyarakat madani yang ketiga itu adalah toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Kemudian selanjutnya adalah pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima keyakinan masyarakat yang majemuk serta dengan sikap tulus bahwa kemajemukan bangsa ini sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya adalah keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah supremasi hukum. Nah, supremasi hukum adalah untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang
memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Sahabat-sahabat semua, dalam mewujudkan masyarakat madani di Republik Indonesia ini, banyak sekali kendala yang dihadapi. Adapun yang menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia itu diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, karena pendidikan kita di Indonesia ini belumlah merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap oleh lapangan kerja yang terbatas. Kemudian masih adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dalam jumlah yang besar. Dan juga dikarenakan kondisi sosial politik yang belum pulih ya pasca reformasi, karena masih ada konflik-konflik sosial yang dilahirkan oleh politik sejak masa reformasi hingga sekarang itu masih terasa. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan civil society perlu ditekankan. Antara lain melalui perannya sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Kemudian sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak kepentingan mereka, seperti masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak dan lain-lain. Kemudian sebagai kontrol terhadap negara, kemudian juga menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekanan. Kemudian masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Kita contohkan berupa perjanjian, kemudian koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lain. Sahabat-sahabat mahasiswa, ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama itu adalah masyarakat Sabah, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadinya traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Wasani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai institusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sahabat-sahabat mahasiswa, kita akan melihat karakteristik dari masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik yang melekat
pada tatanan masyarakat madani. Yang pertama itu terintegrasinya individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program pembangunan yang berbasis kepada masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim yang totaliter. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Kemudian masyarakat madani itu karakteristiknya adalah masyarakat yang bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Kemudian damai, artinya masing-masing masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Kemudian masyarakat yang toleran, yang tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas orang lain yang berbeda. Kemudian masyarakat madani itu karakteristiknya berkesinambungan antara hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, dan berakhlak mulia. Baiklah sahabat-sahabat semua, untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanya kesejahteraan umat, maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang, agar di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak ketinggalan berita. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah konten singkat saya tentang masyarakat madani. Semoga konten ini yang sebagai kata pengantar ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua dalam memaknai atau memahami dan mempelajari lebih mendalam lagi tentang masyarakat madani. Saya Irjus Indrawan, dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 4 di Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan dan saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.